Assalamualaikum. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi ya. Di video kali ini ku awali dengan kegiatan beberes mulai dari perlengkapan baby. Nah, di sini mau aku pilih-pilih barang-barang yang udah nggak kepake dan nggak berfungsi itu mau aku buang, dan yang masih bisa digunakan mau aku susun rapi di atas rak ini. Kebiasaan burukku di dalam rumah adalah selalu menyimpan barang-barang yang udah rusak dan itu bakalan menu-menuhin ruangan aku. Jangan ditiru ya teman-teman, sebaiknya jika barang-barang udah rusak dan gak bisa diperbaiki lagi langsung aja dibuang. Maksud aku nyimpen barang-barang yang rusak itu dengan harapan masih bisa diperbaiki, dan akhirnya barang itu lama-kelamaan bakalan numpuk dan numpuk, akhirnya jadi banyak dan itu menyampah ya teman-teman. Jadi setelah aku sadar dan itu nggak bisa diperbaiki lagi, ya udah aku mau buang aja. Nah, di sini juga aku pisah-pisahin barang yang sering dipakai sama baby aku dan yang jarang dipakai. Dan untuk kupluk sama sepatu dan kaos kaki, di sini aku satukan aja ke dalam tas yang transparan dan aku taruh di rak serbaguna ini supaya memudahkan aku mengambilnya setiap pagi. Nah, lanjut ya teman-teman, karena menurut aku tadi itu sudah sedikit rapi dari sebelumnya. Di sini mau aku lanjutin untuk rapihin laci anak aku. Ini difungsikan untuk tempat apa namanya nih ya teman-teman, peci gitu ya teman-teman. Jadi di sini mau aku rapi-rapihin. Masya Allah, ini banyak banget ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa bisa sebanyak ini. Mungkin karena sering beli dan sering tercecer gitu teman-teman ya. Nyimpennya di mana, nyarinya di mana, akhirnya males nyari-nyariin, daripada pusing langsung beli aja. Mungkin karena itu jadi numpuk di dalam laci teman-teman, jangan ditiru ya. Karena pecinya udah banyak yang gak cocok sama anak aku, sekalian aja aku pisah-pisahin, rencananya mau aku kasih ke sepupunya gitu teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau bersihin juga dan susun rapi buku tulis anak aku. Rencananya mau aku buangin kertas lembaran gitu, tapi setelah aku pikir-pikir nanti masih dipakai sama anak aku dan sibuk nyariin, ya udah aku urungkan niatnya dan akan aku lanjutkan setelah kakak pulang dari sekolah. Alhamdulillah setelah beres-beres dan rapihin barang-barang baby aku dan laci anak aku, sekarang aku mau lanjut ke dapur teman-teman. Dan di sini mau aku refill minyak dulu. Ternyata ini tempat minyak aku nggak cukup untuk 1 liter ya teman-teman. Ya udah sisanya aku tuang aja ke dalam wajan karena bakal aku lanjutin untuk menggoreng. Oh ya teman-teman dan bunda semua, jam segini lagi pada ngapain? Kalau aku jam segini masih sibuk di dapur ya teman-teman. Waktu aku bikin video ini di sini sekitar jam 8 pagi gitu ya teman-teman, dan di sini anak aku yang nomor 2 itu udah berangkat ke sekolah. Jadi tinggal aku sama si baby, Pak Su dan mama aku. Nah, di sini untuk menu makan siang ya teman-teman, aku mau buat ayam penyet. Ini requestan anak aku. Dia suka banget makan ayam penyet yang pedas, apalagi pakai kemangi ya teman-teman. Tapi sayang banget di sini aku lagi nggak punya daun kemangi. Kemarin sih ada ya di samping rumah gitu, tapi semenjak musim hujan akhir-akhir ini, dan ternyata tanpa aku sadari daun kemanginya tuh sering tergenang air hujan gitu ya teman-teman. Jadi pas aku mau petikin daunnya kemarin, tahu-taunya udah pada kering semua. Ya udahlah, aku masak tanpa daun kemangi aja. Untuk bahan-bahannya sendiri ini mudah banget ya teman-teman. Di sini aku cuman kopekin bawang merah dan aku iris-iris, terus aku tumis gitu, goreng ya. Aku masukkan irisan tomat sama cabai rawit yang utuh dan aku tambahin sedikit terasi ya teman-teman, dan ini tuh harumnya kemana-mana. Teman-teman bisa bayangin bau terasi pas lagi ditumis, digoreng gini ya, Masya Allah. Jangan ngiler ya teman-teman. Terusnya ini tuh pakai daun kemangi ya teman-teman, tapi ya karena itu tadi daun kemanginya nggak ada, ya udah aku skip aja. Dan jika teman-teman suka dengan yang pedas, teman-teman bisa ngulek cabenya dan sekalian ditumis tadi sama
bawangnya. Tapi di sini karena Pak Su lagi ger dan takut mahnya kambuh kalau makan yang pedes-pedes, ya udah cabenya aku masukkan dalam keadaan utuh aja. Jadi kalau cabenya utuh gitu, misalnya ada yang mau makan pedes, tinggal digigit aja cabenya supaya pedes ya gitu teman-teman. Dan sekarang ini aku mau lanjut makan siang karena tadi tuh pas sarapan ya teman-teman, sebelum bikin pempek untuk jualan aku sarapan dan itu nggak aku record. Nah sekarang setelah ngeuprek di dapur nggak tahu ngapain aja, ini sudah jam 10 aja. Nah biasanya di keluarga aku tuh makan siang jam 10 ya teman-teman, itu untuk aku dan Pak Su sama mama aku. Sementara kalau anak aku yang nomor 2 itu biasa makan siang jam 1 gitu ya, karena pulang sekolahnya sekitaran jam segitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini aku cuman makan berdua sama Pak Su, itu karena tadi mama aku makan duluan, karena katanya kalau makan bersamaan gitu nanti babynya rewel, nggak ada yang gendongin. Padahal kan biasanya baby aku jam segini masih tidur ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa mungkin aku terlalu berisik ngonten di dapur, jadi babynya kebangun, akhirnya kita makannya gantian. Padahal biasanya kita makan bertiga kok teman-teman. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, mama aku tuh pengertian banget, selalu memberikan kesempatan dan waktu untuk aku dan Pak Su makan bareng. Masya Allah. Semoga beliau selalu sehat dan panjang umur ya teman-teman. Begitu juga buat orang tua teman-teman, semoga selalu sehat dan panjang umur, bisa ngelihat anak cucunya sukses, amin. Alhamdulillah setelah makan siang selesai, di situ aku lanjut istirahat ya teman-teman beberapa menit, dan biasanya jam istirahat itu aku gunakan untuk scroll HP dan balesin komentar teman-teman. Nah setelah itu di sini aku lanjut kegiatan sore hari ya teman-teman. Aku mau nyiapkan menu untuk makan malam. Sebenarnya setiap hari itu ada banyak kegiatan ya teman-teman, cuman gak di record semua karena aku sadar aku bukan Hatta Lilintar ataupun Ria Ricis, dimana konten apapun yang mereka buat pasti akan selalu disambut hangat sama penggemarnya. Gak sama dengan aku ya teman-teman, kalau setiap hari aku bikin konten dan isinya cuman itu-itu aja, teman-teman pasti bosan kan? Oke lanjut ke videonya. Nah tadi setelah aku udah bikin ayam goreng sambal pedas, dan sekarang di sini lanjut aku mau beresin dulu meja. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di sore hari tuh aku kadang masak, kadang juga cuman panasin aja sisa lauk tadi pagi gitu. Alhamdulillah seperti inilah ya teman-teman pekerjaan setiap hari di dalam rumah. Aku rasa teman-teman juga merasakan hal yang sama. Meskipun pekerjaan ini terulang-ulang setiap harinya dan kadang-kadang bikin jenuh ataupun bosan, tapi kok tetap menyenangkan ya teman-teman. Gimana kalau menurut teman-teman semua, apakah pekerjaan ibu rumah tangga itu juga menyenangkan? Dan dalam kegiatan sehari-hari, menurut teman-teman hal apa yang paling menyenangkan? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar untuk saling menyemangati dan seru-seruan aja. Kalau untuk diri aku pribadi, aku paling senang beberes, apalagi masak teman-teman. Dan sekarang giliran teman-teman untuk menjawab di kolom komentar. Alhamdulillah, sekarang pekerjaan aku udah hampir selesai ya teman-teman. Dan di sini tadi aku udah panaskan sebagian sisa lauk tadi pagi dan juga udah nyiapin untuk makan malam. Di sini aku lanjut mau didihkan air. Nah, mendidihkan air ini juga salah satu tugas rutin aku ya teman-teman, karena semenjak Pak Su kena GER gitu, beliau selalu minum air hangat. Dan kalau menurut aku ya teman-teman, ada juga yang bilang kalau air hangat tuh bisa menghancurkan lemak di perut. Dan alhamdulillah ini terbukti sama Pak Su dan mama aku semenjak beliau rajin rutin minum air hangat matang, dan itu benar-benar kelihatan nyata kalau lemak di perut mereka tuh semakin hari semakin berkurang.
Jadi buat teman-teman yang punya masalah di bagian lemak perut, nah teman-teman boleh ikutin tips dari Pak Su ya, semoga aja berhasil. Tapi ini harus benar-benar rutin ya teman-teman, karena Pak Su minum air hangat itu bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi ini udah hampir 1 tahun dan itu benar-benar rutin. Jadi mungkin ya itu orang bilang ada usaha pasti ada hasil ya teman-teman. Tapi kalau diri aku pribadi ya teman-teman, aku nggak bisa menerapkan pola ini karena aku tuh tipe orang yang nggak suka minum putus-putus. Jadi kalau aku tuh minum glek-glek aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau minum air hangat, otomatis kita nggak bisa menikmati gitu ya. Jadi ini tuh berlaku untuk orang-orang yang sabar ya menurut aku. Dan untuk aku pribadi, tingkat kesabaran aku nggak sampai di sana teman-teman. Oh ya teman-teman, mumpung teman-teman lagi nonton video aku cuman mau ngingetin aja, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan insya Allah buat teman-teman yang meninggalkan jejak itu akan aku kunjungi balik ya teman-teman. Tapi sabar karena aku akan mengunjungi satu persatu. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah sampai di penghujung video. Ini aku kegiatan penutupnya adalah membuang sampah dan lanjut mandi. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.